Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang terjadi di abad ke-7 Hijriah, yang mana kisah ini diceritakan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar dari Yaman. Pada suatu ketika ada seseorang yang bernama Abdullah bin Umar Al-Baitlawi yang sudah dianggap meninggal oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah selesai dirawat jenazahnya, sebagaimana prosesi jenazah pada lazimnya, ia pun kemudian dikebumikan dan lalu ditutup ratakan dengan tanah di atas pusaranya. Namun setelah dikubur, dikisahkan oleh beliau sendiri bahwa Abdullah secara tiba-tiba tersadar di dalam kuburnya dan menyadari bahwa dirinya belum mati. Ternyata hanya jantung dan nafasnya yang mengalami berhenti untuk sementara, atau biasa kita sebut dengan mati suri. Kemudian karena Abdullah menyadari bahwa dirinya hidup namun tidak bisa keluar menerobos sendiri dari dalam kuburannya, maka Abdullah bin Umar pun akhirnya kemudian mengucapkan sebuah nazar bahwa jika dirinya bisa kembali hidup di dunia seperti semula, maka dirinya bernazar akan menafsiri Al-Quran. Dan subhanallah, ternyata tidak selang waktu lama dari mulut beliau selesai mengucapkan nazar tersebut, ada seorang yang berprofesi sebagai pencuri kain kafan datang untuk menggali kuburan di mana Abdullah bin Umar dikebumikan. Karena sang pencuri kain kafan itu pun pasti berpikir bahwa kain kafannya tentu masih baru, karena jenazah Abdullah ini baru saja dikuburkan. Dan ketika penggalian kuburan itu dilakukan, maka si pencuri itu pun kaget bukan kepalang. Jenazah yang ia gali itu ternyata dapat bergerak sendiri. Tanpa pikir panjang, si pencuri itu pun langsung melompat keluar dari liang lahat dan langsung lari tunggang langgang. Sang jenazah Abdullah yang hidup lagi itu pun langsung menyeru kepada sang pencuri, "Hai pemuda, jangan kau lari, kemarilah. Begini, bukankah kamu ingin mencuri kain kafanku ini, bukan?" "Iya," jawab si pencuri. "Nah sekarang, kamu bawalah kain kafanku ini dan tolong kau katakan kepada orang-orang di kampungku untuk mengirimkan kepadaku pakaianku kemari," pesan Abdullah. Dan singkat cerita, akhirnya Abdullah selamat dari pemakaman itu dan kembali hidup seperti sedia kala. Lalu sesuai dengan nazarnya, Abdullah bin Umar menyusun tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang kemudian terkenal dengan tafsir Al-Baitlawi. Sahabat seiman yang dirahmati Allah,
Dari kisah tersebut maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa siapapun di dunia ini dalam memutuskan sebuah perkara harus diselipi dengan kalimat wallahu alam. Karena manusia hanya memutuskan sesuatu yang tampak lahir saja, sedangkan hakikatnya hanya Allah lah yang maha tahu. Bahkan seorang dokter pun di akhir zaman ini sejatinya tidak bisa memvonis mati seorang pasien misalnya tanpa mengatakan wallahu alam. Karena yang dokter punya hanya pengetahuan saja, namun bukan hakikatnya, seperti yang terjadi pada kisah Abdullah bin Umar. Maka tidak jarang banyak sekali orang yang mati, yang hakikatnya mereka sebetulnya belum mati, namun ia malah mati justru baru saja setelah ia dikubur, karena ia tidak bisa bernafas atau yang lainnya, sedangkan dokter sendiri telah memberikan keputusan medis bahwa yang bersangkutan telah mati. Seperti misalnya kasus yang viral menimpa seorang ibu di Kabupaten Aceh di tahun 2017 silam. Disinilah pentingnya kalimat wallahu alam. Oleh karena itulah semestinya kita tidak perlu terburu-buru dalam mengurus jenazah. Cepat memang perlu, tapi janganlah terlalu. Setidaknya kita pribadi harus memahami bahwa ada 3 ciri-ciri orang yang telah mati. Di antaranya hidungnya yang sudah melenceng seperti meleleh ke samping, telapak kaki yang sudah tidak tegak ke atas, dan mulut yang berbau busuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.